Purnama adalah cinta pertamaku. Persis seperti kata orang-orang bahwa cinta pertama memang lebih susah dilupakan. Apalagi dia singgah hampir 9 tahun. Perkenalan kita terjadi waktu aku dan dia masih SMP. Kita dipertemukan di tempat les. Singkat cerita kami dekat karena sering mengisi waktu bersama saat menunggu jemputan di tempat les. Waktu berjalan seiring dengan perasaanku yang semakin besar terhadapnya. Kami akhirnya melanjutkan pendidikan di SMA yang sama. Oh iya, kami tidak pernah punya tanggal jadian, San. Semua berjalan begitu saja, mengikuti kemana semesta membawa aku dan dia melangkah. Masa SMA aku isi dengan kehadiran Purnama di sampingku. Aku melaluinya dengan banyak kebahagiaan karena Purnama punya itu. Di tengah kebingunganku memilih tempat untuk melanjutkan pendidikan, Purnama adalah orang yang selalu ada dan meyakinkanku akan pilihanku. Dia tempatku marah karena pilihanku ditentang orang tua. Dia tempatku kecewa karena melulu ditolak oleh kenyataan. Dia tempatku menangis karena lagi-lagi aku harus kembali berlari mengejar impianku. Dia tempatku senang karena akhirnya apa yang aku mau dapat aku genggam. Aku melanjutkan pendidikanku di luar kota, San. Di tempat impianku dan di jurusan impianku. Namun di tengah rasa kebahagiaanku, aku seolah-olah dipermainkan oleh semesta. Di mana aku bahagia, di situ pula ada tangis yang harus hadir. Hari itu, aku dan Purnama menghabiskan waktu bersama karena seminggu lagi aku harus pergi dari kota yang penuh cinta ini. Untuk pertama kalinya Purnama akan mampir sebentar di rumahku setelah mengantarku pulang. Iya, selama hampir 4 tahun, memang orang tuaku tidak tahu jika aku berhubungan dengan Purnama. Setelah tiba di rumah, raut wajah Bunda berubah setelah melihat Purnama. Ia hanya menyapa Purnama sebentar lalu masuk meninggalkan kami berdua di halaman tanpa mempersilahkan Purnama untuk masuk atau mampir sebentar. Purnama seperti menyadari raut wajah Bunda dan ia memilih pamit untuk pulang. Malam harinya, aku diajak bicara oleh Bunda dan Ayah. Perasaanku saat itu sudah tidak tenang, karena aku tahu kemana arah pembicaraannya. Sesuai dugaanku, malam itu orang tuaku marah. Mereka marah aku berhubungan dengannya. Mereka marah karena mereka pikir Purnama gak pantas buat aku. Mereka mengungkit latar belakang keluarga Purnama. Iya, dia memang berasal dari keluarga yang sederhana, San. Tapi aku gak pernah peduli itu. Yang aku tahu, Purnama jauh dari apa yang orang tuaku pikirkan. Ia laki-laki baik yang sudah menjagaku, mencintaiku, dan menyayangiku selama hampir 4 tahun terakhir. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk tidak menghubunginya dulu. Karena aku pikir, aku butuh sembuh dulu dari sakit yang datangi justru dari orang tuaku. Tapi keputusanku salah. 3 hari sebelum aku berangkat merantau, ia menghubungi dan memintaku untuk bertemu. Akhirnya kita bertemu. Aku terkejut saat Purnama datang dengan keadaan yang aku tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Ternyata, orang tuaku sudah melangkah masuk terlalu jauh dalam hubungan dua remaja SMA kala itu, San. Pagi setelah pertengkaran antara aku dan orang tuaku, mereka datang ke rumah Purnama. Dengan tidak ramah, mereka memaksa Purnama untuk menyudahi apa yang sudah aku dan dia mulai sejak 4 tahun lalu. Dengan kata-kata yang rasanya, aku tirukan saja aku tidak bisa.
Mereka jauh tidak terhormat dibanding keluarga Purnama yang mereka bilang tidak punya kehormatan. Akhirnya sore itu, Purnama memutuskan untuk menyudahi semuanya. Ia pergi begitu saja dengan segala luka yang bahkan aku gak diberi kesempatan untuk mengobatinya. Dia pergi setelah memberiku banyak nasihat untuk menjaga diri di tempat aku merantau. Dia pergi setelah janji akan kembali dengan Purnama versi terbaik. Purnama yang akan membuktikan bahwa ia pantas buat aku, yang bahkan aku sendiri merasa tidak lagi pantas untuknya. Akhirnya, aku harus pergi merantau saat itu. Entah untuk melanjutkan pendidikanku atau untuk pergi dari luka yang sumbernya ada di rumahku sendiri. Sejak saat itu, aku dan Purnama menjadi dua insan asing yang masih terikat utang untuk kembali dengan dunia yang lebih baik. Dia tidak melanjutkan pendidikannya. Dia bekerja di ibu kota dan sesekali menghubungiku hanya untuk sekedar memastikan keadaanku. Di tahun terakhir masa kuliahku, Purnama untuk pertama kalinya menemuiku kembali setelah hampir 4 tahun. Aku ingat betul hari itu hari Kamis. Sore itu di depan kamar kosku, si pengisi hatiku selama hampir 8 tahun hadir di depan mataku. Aku menangis. Setelah pertemuan terakhir kita di warung bakso dengan tidak baik, akhirnya semesta mempertemukan kita kembali. Hampir setengah jam kita isi hanya dengan diam dan larut dalam kenangan masa lalu. Sampai akhirnya ia membuka pembicaraan dengan lelucon yang sampai saat ini, titik lucunya belum aku temukan. Gimana kabarnya? Aku baik, tidak seburuk terakhir kali kita ketemu. Wah, kosmu bagus. Kalau kita nikah, belum tentu aku bisa menyewakanmu rumah sebagus kosmu ini. Aku kan miskin, hehehe. Aku terdiam. Dari nada bicaranya aku tahu dia sedang bercanda. Tapi dari makna katanya aku tahu dia sedang menyindir keadaan kita. Setelah saling melempar pertanyaan yang tertahan selama hampir 4 tahun, akhirnya dia pamit pulang. Tapi aku benci keadaan itu. Karena setiap pamit ia harus kembali lagi dalam waktu yang lama. Karena setiap pamit ia harus meninggalkan pesan yang menyakitkan. Karena setiap pergi ia meninggalkan janji yang bodohnya selalu aku tunggu pembuktiannya. Semangat kuliahnya, mimpimu semakin dekat. Gambar-gambarmu semakin menakjubkan. Aku tunggu kabar kelulusanmu. Aku tunggu pula berita beasiswa S2-nya ya. Oh iya, lusa aku pergi ke Kalimantan. Aku mau jadi buruh di sana. Karena katanya gajinya besar. Aku mau bahagiain orang tua dan adikku. Kamu pun juga harus begitu. Jangan terus menyimpan dendam untuk bunda dan ayah. Walau bagaimanapun mereka tetap orang tuamu. Perbanyak waktumu untuk pulang. Senyaman apapun kosmu di rumah ada Ica yang kangen dengan kakaknya. Aku pamit. Seharusnya cerita sedih antara aku dan Purnama berakhir di situ. Harusnya dia datang dan pulang ke pelukanku seperti janjinya. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Dia memang pulang tapi tidak dengan keadaan hati yang sama. Agustus 2020 kemarin dia pulang. Aku senang karena aku sudah punya sejuta cerita yang ingin aku sampaikan. Salah satunya seperti harapannya ketika terakhir kali bertemu denganku. Aku diterima S2 di luar negeri. Kami memutuskan bertemu di laut dekat rumahku. Aku bercerita panjang lebar tentang wisudaku, tentang S2-ku, tentang aku yang mulai berdamai dengan ayah dan bundaku, sampai aku tidak sadar bahwa orang di sampingku pikirannya ternyata tidak bersama raganya. Aku tanya kenapa,
Tapi bukan jawaban yang aku dapatkan, melainkan sebuah undangan berwarna biru muda berinisial P dan S. Aku bingung. Waktu seakan berhenti di situ. Aku tanya lagi apa dan kenapa, tapi lagi-lagi dia diam, San. Dia hanya memandang laut dengan diam sambil perlahan air matanya jatuh. Dia yang gantiin posisi kamu. Dia yang bulan Oktober nanti akan aku jadikan istri. Dia adik kelas kita di SMA. Dia yang nemenin aku selama aku berjuang buat kamu. Dia yang selalu ada, padahal kamu yang sedang aku perjuangkan untuk ada. Maaf karena mengecewakan dan tidak bisa menepati janji, karena seberusaha apapun aku, kita gak akan pernah bisa. Orang tuamu cukup berat aku terobos karena aku sudah terlalu hina di mata mereka. Jaga diri baik-baik ya. Aku senang kamu lagi-lagi mendapatkan apa yang kamu mau. S2-mu semoga berjalan lancar. Semoga kamu dapat yang jauh lebih pantas dari aku. Segala keputusan yang aku ambil saat ini adalah demi kebaikan kita berdua. Jangan pikir aku jahat, egois, dan gak sayang kamu karena itu salah. Aku mencintaimu. San, maaf jika ini terlalu panjang. Aku tidak menuntut untuk dibacakan di podcast karena dengan bercerita begini saja aku sudah lega. 20 Oktober kemarin, Purnama benar-benar pergi. Dia sudah milik orang lain. Aku datang. Bodoh ya. Tapi mau bagaimanapun, aku mau melihat bagaimana hebatnya laki-laki yang aku cintai mengucap ijab kabul meski nama yang disebutkan bukan namaku. Dia tampan, terlihat sangat bahagia, tapi aku bingung harus ikut bahagia atau menunjukkan perasaan asliku yang tentu aku yakin kamu paham, San. Ternyata kisah yang hampir 9 tahun itu harus berakhir begini. Tapi gak apa-apa. Dari Purnama aku belajar banyak. Makasih Pur, aku menyayangimu. Jika ini dibacakan, tolong sampaikan pesan ini karena aku tahu Purnama akan mendengarnya. Pur, makasih, maaf, dan selamat. Aku semakin hari semakin belajar berdamai dengan kenyataan. Jadi jangan khawatir, aku kuat. Bahagia ya, karena itu segalanya untukku. Kamu gak jahat, kita aja yang jatuh terlalu dalam. Terima kasih Sana, salam hangat dariku yang baru saja ditinggal nikah. I'm crying. Sedih banget. Ya, okay, give me a minute. Gimana ya? Yang jadi tempat kita bergantung bisa jadi satu jurang dalam yang akan membuat kita terbuang. Dan itu dia bahayanya rasa senang. Itu bahayanya harapan. Bisa buat kita lupa sama namanya perpisahan dan kehilangan. Karena gak ada yang tetap di dunia ini. Alam raya saja selalu berubah, apalagi hati manusia. Makanya penting untuk gak pernah memberi hati kita seutuhnya. Harus ada yang tersisa, supaya ketika semuanya hilang, masih ada yang bisa kita selamatkan. Yang terakhir, yang satu-satunya, hati kita sendiri. Itu yang paling penting.